Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Beras Utah, antara nyawa, harta, atau keluarga. Langsung saja kita simak ceritanya. Hidup bertetangga tak selamanya berjalan baik. Kadangkala ada juga tetangga yang menyebalkan. Ada yang suka memperkeruh masalah. Harusnya bisa diselesaikan dengan lapang dada. Karena gengsi, masalah kecil bertambah menjadi besar. Bahkan ilmu hitam kerap dijadikan jalan pintas. Cerita ini diambil dari kisah nyata di tahun 1998. Nama dalam cerita ini saya samarkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nama yang digunakan adalah nama karangan. Jika ada kesamaan dalam penokohan, itu hanya kebetulan semata. Pak Sastro berdiri di depan pintu kamar Andang. Raut wajahnya memperhatikan kemarahan. Tubuhnya mendekat. Tangannya langsung mencengkram tubuh anak kelas 2 SD. Seketika juga tamparan bertubi-tubi melayang ke muka Andang. Tubuh bocah itu dilempar ke pojokan kasur. Masih belum puas dengan semua itu, diambilnya bantal dan dipukulnya ke tubuh Andang sampai sobek. Kapas berhamburan. Bocah itu hanya bisa menangis karena harus ditampar sampai tak terasa dua giginya jatuh. Darah keluar dari mulut, menetes ke spray kasur, menimbulkan bercak merah. Andang menangis sejadi-jadinya. Bu Sastro datang dan Pak Sastro seketika berhenti. Matanya menatap sadis ke arah bocah yang menangis ketakutan di pojokan. Seakan dia sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Bu Sastro menangis. Dalam hatinya dia bertanya, setan apa yang merasuki suaminya? 1998. Andang Wahyu Suseno, bocah 8 tahun, masih senang-senangnya belajar banyak hal. Tahun ini dia masuk sekolah mengaji, belajar mengaji dan beberapa aturan dasar dalam agama Islam. Andang memang dikenal aktif, cerewet, dan kadang suka lepas kendali. Tapi waktu itu Andang hanyalah anak biasa saja seperti lainnya. Setiap pagi Andang berangkat ke sekolah untuk menempuh pendidikan dasar. Sorenya Andang belajar membaca Al-Quran. Waktu kosongnya sering diisi dengan bermain bola, berkumpul dengan temannya di lapangan komplek rumahnya. Bapak dan ibunya dulu tidak menempuh pendidikan secara baik. Faktor ekonomi yang kurang merata di desa membuat Bu Sastro putus sekolah dan Pak Sastro tidak bisa melanjutkan setelah hanya lulus sekolah dasar. Dari pengalaman itulah orang tua Andang tidak ingin anaknya merasakan hal yang sama. Andang harus sekolah, harus berpendidikan agar nasibnya tidak hanya menjadi pedagang kecil yang hasilnya pas-pasan untuk menyambung hidup. Keluarga Sastro berasal dari desa yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merantau ke kota kecil yang berada di utara Pulau Jawa. Harapannya berubah hidup dengan berdagang di pasar. Sebagai warga pendatang, Pak Sastro selalu bilang pada Andang, desa mawa coro, negoro mawa toto, yang artinya setiap daerah punya aturan masing-masing. Kita hanya bisa mematuhi dan berusaha hidup damai di dalamnya. Saat Andang belajar mengaji, beberapa teman komplek rumahnya juga belajar di tempat yang sama. Tak terkecuali Ratih yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Andang. Jadi kadang mereka berangkat bersama. Ratih terlahir dari keluarga terpandang. Dia lahir di keluarga yang punya pendidikan baik. Orang tuanya juga bekerja di dinas pemerintahan. Rumah yang mewah,
mobil, motor, serta segalanya yang susah didapatkan keluarga Sastro. Tapi ada yang berbeda dari keluarga Ratih. Orang tuanya Pak Wandi dan Bu Wandi termasuk orang yang kurang bergaul. Keluarga itu terkenal angkuh dan tak akrab dengan tetangga lainnya. Mereka keluarga kaya yang selalu tertutup karena sibuk dengan urusan pekerjaannya, sangat berbeda dengan keluarga Sastro yang penuh kesederhanaan. Andang dan Ratih bukanlah teman yang akrab. Mereka hanya bertemu di tempat mengaji saja. Perjalanan di tempat mengaji tidak hanya mengajarkan cara baca dan tulis huruf hijaiyah, tetapi juga mengajarkan fikih tingkat dasar yang kaitannya soal sholat dan puasa, apa yang boleh dimakan dan yang tidak dimakan, halal dan haram. Guru ngaji sering sekali menyebut kata haram pada hal-hal yang dilarang. Bagi Andang kata itu masih terdengar asing di telinganya. Sampai ketiga Andang bertanya, kenapa sholat laki-laki dan perempuan dipisah? Ustaz menjawab karena hukumnya haram dan menjadi tidak sah jika sholat laki-laki dan perempuan dicampur dalam satu saf. Pak Ustadz juga menjelaskan, sehabis wudhu, laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan secara langsung, bisa batal karena bukan mahramnya. Mendengar jawaban itu membuat Andang menjadi paham. Namun Andang juga sering memakai kata haram pada hal yang dilarang dengan aturan agamanya. Kata haram membekas di pikiran bocah itu yang ternyata membawa masalah besar karena menimbulkan kesalahpahaman. Hari selanjutnya ada pelajaran tentang sholat. Semua murid diajarkan untuk praktek. Hal pertama yang dilakukan dalam sholat adalah berwudu. Semua murid berbaris untuk mengambil air wudu. Andang mengambil air wudu saat gilirannya tiba. Di sebelah adalah baris untuk murid perempuan. Selesai wudu, Andang diajarkan doa setelah wudu. Saat selesai membaca doa, tiba-tiba ada Ratih di depannya dengan senyum usilnya. Tiba-tiba dia memegang tangan Andang, diikuti dengan raut muka yang menyebalkan. Sontak bocah itu berteriak, "Ratih, ini haram tahu. Aku jadi batal dan harus mengulang lagi." Begitu teriak Andang yang kesal dengan cara bercanda Ratih yang tidak lucu. Ustaz mendamaikan mereka berdua. Ratih langsung terdiam. Andang masih kesal karena harus mengulang proses wudhu lagi. Selama pelajaran sholat, Andang dan Ratih tidak saling bicara. Mungkin Ratih kaget dengan cara merespon Andang. Mungkin juga Andang yang masih marah dengan ulah Ratih. Sepulang mengaji, mereka berdua pulang sendiri-sendiri. Kebetulan Ratih saat itu dijemput Bu Wandi. Hari Sabtu saat libur untuk kegiatan mengaji, Andang melihat ke depan. Dia melihat Pak Sastro yang sedang membersihkan teras depan rumahnya. Dari daun pohon jambu yang jatuh berserakan, Bu Sastro sedang mencuci di kamar mandi. Merasa tidak ada hal yang bisa dilakukan, Andang kembali ke kamar, bermain dengan beberapa mainannya. Tak berapa lama, sayup-sayup terdengar suara orang ribut di depan rumah. Intonasinya suara yang tinggi, kata-kata kotor yang keluar. Terdengar di telinga Andang kalimat yang diucapkan dari seseorang. "Dasar orang perantau tidak tahu diri. Kalau tidak bisa mendidik anakmu, bawa ke kami, biar kami beri pelajaran." Andang penasaran dengan apa yang terjadi di depan. Baru saja tubuhnya mau berdiri. Dia sudah melihat Pak Sastro yang berada di depan pintu kamarnya. Matanya melihat tajam ke arahnya. Mukanya memerah. Tidak ada kata dari mulutnya. Saat itu juga Pak Sastro menggajar tubuh kecil Andang tanpa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rasa malu membuat
Pikiran Pak Sastro kacau. Emosinya naik mengalahkan logikanya. Bu Sastro yang lambat dalam merespon masalah itu datang dengan perasaan yang hancur. Melihat anak lelakinya babak belur dihajar oleh suaminya. Kamar anak itu berantakan, kapas berserakan. Baju bocah itu compang-camping, darah keluar dari mulut dan dahinya. Bu Sastro hanya pasrah, menangis dan bertanya pada suaminya, "Ada apa, Pak? Andang bikin ulah apa lagi? Anak ini selalu membuat malu," jawab Pak Sastro. "Bapak malu dilabrak keluarga Ruswandi di depan tetangga yang lain. Bapak dicaci maki karena masalah yang kamu buat dengan Ratih kemarin. Ngomong apa kamu, Dang, sama Ratih?" Andang masih diam, bingung dan menangis di pojokan, menahan lukanya, menahan rasa takutnya. "Pak Sastro, kalau tidak bisa mendidik anaknya, bawa ke sini. Saya hajar mulut anak bapak yang rusak itu." Terdengar suara dari balik tembok kamar Andang. Suara itu adalah suara Bu Wandi yang berteriak dari samping rumahnya. Bu Sastro semakin bingung dengan apa yang terjadi. "Le, kamu bikin masalah apa sama Ratih?" "Masalah apa tuh, Bu? Andang gak merasa berbuat masalah," jawab Andang sambil menangis sesenggukan. "Mulutmu Lundang, kok bisa menyebut kata itu? Kalau ngomong dijaga. Kamu bilang sama Ratih kalau dia anak haram kan?" bentak Pak Sastro pada Andang. Andang kaget. Dia terkejut dengan apa yang dia dengar. Kepalanya langsung menengok ke kiri dan ke kanan berulang kali, mengisyaratkan itu adalah hal yang salah. "Boten, Pak. Andang cuma..." Plak! Tongkat sapu mengenai kakinya. Andang menangis keras. "Berani kamu sama bapak? Mau bilang apa lagi?" Pak Sastro memotong penjelasan Andang. Emosi benar-benar menyelimuti Pak Sastro. "Pak, kita dengarkan dulu penjelasan Andang. Kita dengar dulu penjelasan anak kita, Pak." Bu Sastro menangis dengan langsung memeluk Andang, berharap agar kekerasan ini tidak lagi dilakukan oleh suaminya. Pak Sastro jatuh tertunduk. Dia melihat anak dan istrinya menangis berpelukan. Bu Sastro langsung mengambil kain untuk membersihkan luka pada wajah Andang. "Dang, kamu bener ngomong kalau Ratih anak haram?" Pertanyaan itu muncul dari mulut Pak Sastro. "Maaf, Bapak kilap. Bapak nggak bisa berpikir jernih. Bapak malu dimaki di depan para tetangga saat membersihkan selokan depan rumah tadi. Semua mata melihat Bapak. Bapak bingung, Bapak harus bagaimana?" Pak Sastro berbicara lirih pada Bu Sastro dan Andang. "Pak, Andang boten sanjang ngoten. Salah niku, Pak. Boten kados niku." Yang artinya, "Pak, Andang tidak mengatakan gitu. Salah itu, Pak. Tidak seperti itu." Andang mencoba meyakinkan bapaknya yang sudah lebih tenang. "Terus opo le? Bapak malu sama sikap keluarga Pak Wandi. Dia, istri dan anak pertamanya datang tanpa basa-basi, tanpa pertanyaan, langsung memaki Bapak, menghina Bapak. Kalau Bapak tidak bisa mendidik kamu, le." Sejenak Andang terdiam. Bocah kecil itu mencoba menenangkan dirinya, menghentikan tangisnya, menahan rasa sakitnya yang masih terasa. "Pak, Andang mung sanjang bilang haram, bukan anak haram. Andang wudhu terus disentuh Ratih. Andang sanjang niku haram, Pak." Pak Sastro tertegun dengan jawaban anaknya.
Dalam dirinya dia menyesali telah membuatnya kesakitan. "Kamu bener Le, kamu nggak bohong kan?" cecar Pak Sastro pada Andang. "Boten Pak, nek bapak boten percaya, bapak saged tanya kalih Pak Ustadz." "Tidak Pak, bapak kalau tidak percaya, bapak tanya saja dengan Pak Ustadz." Pak Sastro langsung bangun dari duduknya. Dia berjalan keluar rumah. Langkahnya menuju tetangga sebelah rumahnya. Pak Wandi ternyata masih ada di depan rumah. "Hei, sudah kowe ajari anakmu itu untuk bicara baik. Kalau belum, bawa sini, aku hajar mulutnya dengan tanganku." Sambutan yang begitu keras langsung menampar Pak Sastro. Beberapa saat dia terdiam. "Ngapunten Pak, niki wonten sing salah. Anak kula mboten sanjang ngoten." "Maaf Pak, ini ada yang salah. Anak saya tidak mengatakan begitu." Pak Wandi tidak percaya dengan pembelaan Sastro. "Alah, omongan anakmu kuwi wis didol, ora sopan, ora iso dipercaya." Pak Wandi masih menolak penjelasan dari Pak Sastro. Sepertinya emosi telah membutakan hatinya. "Ngeten mawon Pak, Senin mending bapak kali kula tanglet wonten kali Pak Ustaz, ben wonten dalan terang." "Begini saja Pak, Senin mending bapak dan saya bertanya dengan Pak Ustaz agar ada jalan terang." Pak Sastro memberikan solusi. "Ya wis, aku ora bakal wedi. Keluargamu kuwi sing salah. Wong perantauan ra tau diri." "Ya sudah, saya tidak akan takut. Keluargamu itu yang salah, orang perantauan yang tidak tahu diri." Pak Wandi langsung masuk ke rumahnya, menutup pintu dengan keras, meninggalkan Pak Sastro yang masih berdiri. "Wonten apa to Pak? Kok dadi rame banget niki?" "Ada apa Pak? Kok menjadi rame banget ini?" tegur Pak Kasdi yang mengagetkan Pak Sastro yang masih berdiri mematung di depan pagar rumah Pak Wandi. Hari Senin pun akhirnya tiba. Sore itu Pak Sastro dan Pak Wandi sudah berada di tempat mengaji. Mereka berdua bermaksud meluruskan masalah yang terjadi, masalah yang timbul karena adanya salah paham. Saat ditemui, Pak Ustaz menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Haram yang dimaksud Andang memang merujuk pada hal yang benar. Setelah wudhu, laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan wanita secara langsung, bisa batal, haram hukumnya. Mendengar penjelasan itu, Pak Sastro merasa lega sekaligus menyesal telah melakukan tindakan yang gegabah pada anaknya. Namun lain dengan Pak Wandi, bukannya menerima hal itu, malah dia lebih marah, tidak mau anaknya disalahkan dan tidak mau meminta maaf pada Pak Sastro. "Sastro, ini enggak benar. Anak saya enggak mungkin salah dengar. Saya tidak percaya dengan hal ini," ucap Pak Wandi dengan nada tinggi. "Pak, sudah, masalahnya sudah selesai, sudah jelas. Yang sudah terjadi ya biarlah terjadi. Saya sudah ikhlas dengan perkataan yang Pak Wandi ucapkan pada saya. Sudah, jangan diperpanjang lagi." Pak Wandi bangun dari duduknya. "Sastro, kamu tidak tahu sedang berurusan dengan keluarga siapa. Kamu di sini hanya perantau yang datang untuk berdagang. Berani-beraninya membuat masalah dengan saya yang asli orang sini. Sadar posisimu Sastro. Ora trimo aku, ora trimo." Kalimat tersebut menutup pertemuan sore itu. Pak Wandi bergegas meninggalkan tempat ngaji pulang menuju rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Pak Sastro jadi teringat dengan apa yang dikatakan Pak Kasadi. Pak Wandi itu orangnya keras, gengsinya tinggi, dan selalu ingin merasa benar. "Saya malas berurusan dengan orang seperti itu. Mainannya nggak cuma yang kelihatan. Ada kabar dia suka sekali menggunakan hal-hal yang tidak kasat mata
untuk membuat jera orang yang tidak dia sukai. Kata-kata Pak Kasdi membuat pikiran Pak Sastro buyar. Banyak hal yang dia pikirkan. Pak Sastro tahu Pak Wandi itu memang orang yang tidak akur dengan tetangga lainnya. Sering sekali ribut dengan tetangga yang lainnya, termasuk juga dengan Pak Kasdi. Masalahnya hal sepele, tapi imbasnya yang merugikan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Andang sudah lebih baik. Hubungannya dengan Pak Sastro sudah baik. Keluarga itu menjalani hari seperti biasa. Masalah yang lalu sepertinya sudah mereka lupakan. Menjadi pelajaran dalam berucap pada orang lain. Malam telah tiba, dan pada saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam itu datang pegawai baru Pak Sastro dari desa yang berada di Pacitan. Mas Yanto adalah orang yang nantinya membantu pekerjaan Pak Sastro saat berdagang. Untuk menghemat pengeluaran, Mas Yanto memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Sastro. Dia tidak keberatan kalau harus tidur di ruang tamu, asalkan tidak tidur di emper toko orang. Rasanya sudah bersyukur telah diizinkan untuk tinggal di rumah Pak Sastro. Malam semakin larut, sudah saatnya untuk istirahat karena esok harinya masing-masing harus mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Di rumah kecil itu, kamar pertama diisi oleh Pak Sastro dan Bu Sastro, sedangkan di kamar belakang Andang tidur sendiri. Mas Yanto memilih tidur di ruang tamu. Baginya ruangan itu lebih baik dari cukup. Lewat tengah malam, Mas Yanto belum juga memejamkan matanya. Pikirannya masih butuh adaptasi karena baru datang di kota orang. Mas Yanto masih berusaha memejamkan matanya. Angin berembus dingin dari ventilasi rumah kecil itu. Bunyi dedaunan dari pohon jambu di depan rumah. Sesekali Yanto seperti mendengar langkah yang diseret. Srek, srek, srek. Selang beberapa, suara itu hilang. Namun tak butuh waktu lama, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Lalu setelah itu terdengar pintu diketuk. Suara ketukan pintunya tidak pada umumnya. Duk, duk, duk. Ketukan itu berbeda. Mas Yanto bergegas bangun dari tempatnya. Sebelum membuka pintu, dia mengintip dari balik tirai jendela samping pintu. Aneh, tidak ada siapapun di depan pintu. Kosong. Mas Yanto kembali ke tempat dia tidur. Selang beberapa lama suara itu muncul lagi. Duk, duk, duk. Kali ini lebih sering. Mas Yanto bangun kembali, melakukan hal yang sama dan menemukan hasil yang sama. Mas Yanto sudah tidak mau lagi peduli. Dia kembali ke tempat tidurnya. Dia miringkan badannya ke sebelah kanan. Suara itu kembali datang. Kali ini Mas Yanto hanya diam, berharap penghuni rumah lain membuka pintu. Namun suara itu hilang. Tidak ada seorang pun yang datang membuka pintu. Mas Yanto akhirnya lanjut untuk memejamkan mata. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.